Salam, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu yang ke-19 setelah minggu Trinitatis hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan firman Tuhan demikian. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang ku beritakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak dapat terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan. Satu hal yang penting kita pahami, bahwa surat pastoral 2 Timotius kepada Timotius yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Ketika itu Rasul Paulus berada dalam penjara, dalam tahanan yang dibelenggu, yang sungguh-sungguh kepadanya dituduhkan sebagai penjahat yang harus menerima imbalan hukuman mati di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Karena banyak sudah diperhitungkan oleh pemerintah Romawi kesalahan makar yang seolah-olah melawan pemerintah, memperbesar persekutuan komunitas orang percaya kepada Yesus. Justru mungkin banyak orang yang seolah-olah dirasakan oleh kaisar menjadi lawan kaisar, menjadi pengkritis keputusan kaisar, seolah-olah terganggu posisi hati, pikiran, dan jabatan sang kaisar ketika itu, sehingga Rasul Paulus target untuk dibunuh dan dihabisi dari permukaan bumi ini. Saudaraku yang kekasih, di penjara pertama di Roma tahun 60 sampai 62, Rasul Paulus masih bebas tinggal di rumah kontrakannya walaupun dia ada status sebagai orang yang dipenjara. Namun dalam tahap kedua, dalam penjara yang kedua tahun 65, Rasul Paulus betul-betul dikondisikan sebagai orang yang harus diawasi, orang yang harus dijaga, orang yang betul-betul diperhitungkan, karena dia enggak membahayakan masyarakat jikalau dia tidak diamankan. Karena itulah
Rasul Paulus merasakan bahwa sebentar lagi dia akan diperhadapkan dengan eksekusi pembunuhan mati. Dan dia tanpa disadarinya merasakan ada rindu yang membara, ada rindu yang mendorong dia ketemu dengan orang-orang yang dia cintai, anak rohaninya seperti Timotius. Dan ternyata dari sekian banyak orang yang menjadi sahabatnya, sahabat untuk menyampaikan firman Tuhan, termasuk Lukas, orang yang setia kepada dia di pengharapannya yang sangat kritis ini. Dia pasrah kepada Tuhan, dia mau mati, dan dia katakan, jikalaupun aku hidup, hidup dalam Kristus, dan jikalau aku mati, mati dalam Yesus. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya Rasul Paulus dalam teks ini juga menekankan bahwa dia menekankan kesetiaan kepada Kristus, karena dia mau mengungkapkan kerinduannya kepada Yesus, kerinduannya kepada sesama, dengan menekankan himbauan, dengan motivasi, mengingatkan pengajaran-pengajarannya supaya sungguh-sungguh dilakukan dengan kesetiaan. Saudaraku yang kekasih, anak rohaninya Timotius diingatkannya dalam kaitan di teks ini. Dikatakan dalam ayat 1, sebab itu, dalam arti oleh sebab dia sudah, Rasul Paulus berikan tumpangan tangan. Oleh karena Rasul Paulus sudah ajarkan dia berbagai macam pemahaman tentang Kristus Yesus, dan dia sudah memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu, Timotius tidak boleh takut. Harus berjalan terus menyampaikan firman, melakukan pekerjaan. Karena itu di ayat 2 itu merupakan instruksi dari Paulus supaya Timotius terus-menerus menyampaikan firman Tuhan. Malah disuruhnya untuk mewariskan tumpangan tangan yang diberikan kepadanya, kepada orang yang dianggapnya muncul dan betul-betul muncul dengan kemampuan iman yang terasah, yang mampu mengajar sebagai penggantinya dan sebagai pewaris yang diajarkannya kepada Timotius. Dikatakannya dalam ayat 3 bahwasanya engkau harus ikut menderita bersama-sama dengan orang yang menderita karena Kristus. Sebenarnya Rasul Paulus mau menunjuk kepada dirinya supaya orang-orang seperti muridnya Timotius tidak takut dengan penghalang-penghalang yang dihadapi, seketika dihadapi penghalang-penghalang ketika muncul di pertengahan pelayanan itu. Karena itulah dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6 diberikan Paulus kiasan-kiasan yang meski dipedomani, yang meski dipegang erat oleh Timotius. Pertama, dia harus seperti prajurit yang melupakan kebutuhannya, yang sungguh-sungguh berjuang di medan pertempuran. Dia dipersiapkan oleh Tuhan segala kebutuhannya, sehingga dia nyaman dan aman, dan fokus untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas dan misi, yang dalam kaitan ini menyampaikan berita sukacita kepada orang di sampai penghujung dunia ini, di setiap waktu, di mana tempat pun. Dan yang kedua, perlu dalam kaitan ini seperti olahragawan, meski mengikuti aturan-aturan yang tepat, meski mengaturi arahan-arahan yang tepat, meski disiplin untuk berlatih, meski disiplin untuk mengikuti peraturan supaya memperoleh kemenangan, memperoleh kilas balik yang menggembirakan. Karena itu diberikannya sebagai kiasan yang ketiga, meski seperti petani yang bekerja keras, tapi dia yang pertama yang meski menikmati hasil dari upaya yang dia lakukan. Karena itulah dalam ayat berikutnya diberikan oleh Rasul Paulus pengertian kepada Timotius bahwasanya Tuhan akan memberikan pengertian lanjutan kepadamu. Kendati pun aku terbatas dan sebentar lagi mungkin akan lenyap dari dunia ini, tapi Roh Kudus Tuhan, Kristus Yesus, akan memberikan pengertian yang lebih lanjut. Dikatakan oleh firman Tuhan yang sampaikan oleh Paulus kepada Timotius, ingatlah kepada Yesus, karena dalam Yesus ada kekuatan, ada keberanian, ada ketangkasan, ada kedamaian, dan ada segala sesuatu yang diharapkan di tengah-tengah kehidupan yang ada di dunia ini. Karena itu menjadi hal yang sangat penting
supaya orang banyak yang rindu memperoleh keselamatan. Karena itu harus terus-menerus mengobarkan firman Tuhan tanpa ada sikap pikiran yang teding aling-aling di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat yang ke-10 dikatakan Paulus kepada Timotius, meski sabar menanggung semuanya dan aku sabar menanggung segalanya. Ini menunjuk kepada pemahaman daripada Rasul Paulus yang sebentar lagi oleh karena dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil itu, menyadari akan menghadapi resiko, akan menghadapi resiko eksekusi pembunuhan mati. Dikatakannya sabar menanggung semuanya. Dia juga begitu, dia terbelenggu dan dia dapat menerima segalanya. Saudaraku yang kekasih, ternyata tidak seperti yang diprediksi oleh Rasul Paulus. Dia masih saja dilepaskan dari penjara dan dia masih berangkat pergi sampai ke Spanyol untuk menjalankan rencana penginjilan yang telah dia rencanakan sebelumnya. Baru setelah itu dia kembali ke Roma. Persis sekitar tahun 65 sampai tahun 66. Barulah Rasul Paulus dijatuhi hukuman mati. Namun yang jelas bahwa Rasul Paulus sudah sempat untuk menyaksikan iman percayanya yang sungguh-sungguh luar biasa kualitas, yang sungguh-sungguh kuat bersama-sama dengan Kristus. Dia mengatakan, jikalau kita mati dengan dia, maka kita pun hidup dan bangkit bersama dengan dia. Jika kita bertekun dengan dia, maka kita pun akan memerintah di tengah-tengah kehidupan dunia ini bersama-sama dengan dia. Dan jikalau kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Dan jikalau kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah yang setia, diimaninya bersama-sama dengan dia, karena itu buat dia apapun yang menjadi resiko tidak pernah menolak di tengah-tengah kehidupan, di hadapan hukum, di hadapan bangsanya ketika itu. Saudaraku yang kekasih, yang menjadi tema firman Tuhan buat kita pada saat ini, ikut menderita sebagai prajurit Kristus tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang jasmani. Karena itu dipersiapkan oleh Allah. Yang penting maju terus sebagai prajurit, maju terus sebagai olahragawan, maju terus bekerja terus sebagai petani yang siap bekerja keras di tengah-tengah dunia ini. Semuanya akan diperlengkapi, akan dibekali, akan dipenuhi oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Saudaraku yang kekasih, di balik rasa setia yang mau memperjuangkan semua kehidupannya, mempersembahkan semua kehidupannya, Rasul Paulus lewat firman-Nya mengajak kita pasrah dalam Kristus. Karena jikalaupun kita mati dalam Kristus, dan jikalaupun kita hidup dalam Yesus Kristus, hidup atau mati buat Paulus dan buat orang percaya sama saja, karena semuanya kehidupannya mati hidup bersama Tuhan. Dan orang hidup orang mati bersama-sama dengan Kristus Yesus. Firman Tuhan ini memberkati kita untuk menggerakkan semua pelayanan yang bernapaskan Injil keselamatan Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang mendorong kami untuk melakukan tugas panggilan kami dengan baik. Kami konsisten dengan iman kami, dan kami percaya Tuhan senantiasa telah mempersiapkan segala sesuatu yang indah, yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih atas sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.